Yang pertama adalah bunga bangkai. Bunga bangkai adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau bangkai atau bau yang tidak sedap. Bau tersebut berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar datang kepadanya. Hal ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan karena untuk membantu penyerbukan. Contoh bunga bangkai adalah Rafflesia arnoldi dan Amorpholaphus titanium. Yang kedua adalah tumbuhan insektivora. Maksudnya adalah tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan tersebut mencari perhatian serangga dengan mengeluarkan bau yang sangat harum. Jika ada serangga yang hinggap di atasnya, maka tumbuhan tersebut akan memakannya. Tumbuhan insektivora memakan serangga agar dapat memperoleh zat nitrogen dari serangga tersebut. Hal ini karena habitatnya di rawa-rawa, maka ia kekurangan zat nitrogen. Contoh dari tanaman insektivora adalah kantong semar, venus, dan sundew. Yang ketiga adalah tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah yang panas, kering, dan tandus. Allah ciptakan keistimewaan berupa daun kecil-kecil berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, dan batang tebal berlapis lilin untuk menyimpan air. Karena habitatnya di daerah kering dan tandus sehingga ia perlu air yang banyak. Akarnya pun panjang sehingga 2 kali lipat dari tingginya karena akar tersebut terus bergerak mencari air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dari tanaman xerophyt ini adalah kaktus. Yang keempat adalah tumbuhan hidrofit. Hidro berarti air. Jadi tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Salah satu ciri tumbuhan yang hidup di lingkungan air adalah memiliki batang berongga. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Teratai adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Cirinya memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Selain itu, daun pada teratai juga berfungsi untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya agar dapat berfotosintesis. Batang teratai yang berongga berfungsi untuk membawa oksigen hingga ke akarnya. Akar teratai panjang hingga ke dasar. Eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang menggembung membentuk kantong apung. Kantong apung tersebut berisi udara agar bisa mengapung. Selain itu, eceng gondok memiliki akar serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Yang kelima adalah tumbuhan hygrofit. Adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah lembab. Cirinya adalah memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Contoh dari tumbuhan hygrofit adalah tanaman keladi. Yang keenam adalah tumbuhan meranggas, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika musim kemarau, ia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Namun, saat musim hujan tiba, daunnya akan tumbuh subur kembali. Kemampuan seperti ini disebut meranggas. Ketika tumbuhan tersebut meranggas, tampak seperti mati. Meranggas itu bukan berarti mati, tapi bisa saja mati jika kemarau terlampau panjang hingga tumbuhan tak mampu bertahan. Meranggas identik dengan kering, kerontang, menyisakan batang dan ranting untuk bertahan hingga musim hujan datang kembali. Contoh tumbuhan yang meranggas adalah pohon jati, kapuk randu, mahoni, dan kedondong. Selanjutnya adalah batang yang memiliki duri. Nah, duri-duri yang ada pada tumbuhan tersebut membantu tumbuhan itu untuk mencegah para pengganggu atau hewan-hewan yang menyerang atau mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Contohnya adalah mawar dan putri malu. Selanjutnya adalah melindungi diri dengan getahnya. Cara tumbuhan melindungi diri ini dengan getah yang lengket pada batangnya. Tumbuhan yang memiliki getah lengket membantu agar tumbuhan itu bisa membuat para pengganggunya tidak merusak kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Getah yang lengket ini apabila dimakan oleh makhluk hidup lainnya mungkin akan terasa sangat pahit dan rasa lengketnya membuat tidak nyaman. Contoh dari tanaman yang melindungi diri getahnya adalah sawo, karet, dan nangka. Yang terakhir, ciri khusus tumbuhan pantai. Nah, tumbuhan ini hidup di pantai.
Cirinya adalah memiliki akar napas. Akar napas muncul di permukaan air untuk melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Contohnya adalah tumbuhan bakau atau mangrove. Baik anak-anak, setelah anak-anak memahami ciri khusus tumbuhan yang telah Ibu jelaskan tadi, sekarang untuk tugas pertama, silakan anak-anak buka bukunya halaman 13. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan di buku tematiknya dan pilihlah jawaban yang benar. Semangat! Suatu hari, Salman sedang asik mengamati pohon teratai yang mengapung di kolam sekolahnya. Pohon teratai itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Sejenak, ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tampak pohon mawar yang sedang berbunga. Bunga mawar yang berwarna merah dan putih bermekaran sangat indah. Pohon mawar berduri kecil-kecil dan pada batangnya terdapat duri-duri yang sangat tajam. Salman teringat, waktu itu tangan Sofia terluka karena tertusuk duri pohon mawar karena berusaha memetik bunga mawar di rumah Uwa Asep. Salman bergumam mengucapkan tasbih mensucikan Allah, menyaksikan beragam jenis tumbuhan ciptaan Allah. Allah menciptakan beragam tumbuh-tumbuhan dengan kekhasannya masing-masing. Pohon teratai yang hidup di air memiliki daun lebar dan tipis yang membuatnya dapat terapung di air. Pohon mawar memiliki duri di batangnya. Bahkan ada pula tanaman kaktus yang memiliki duri dan sedikit daun. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan yang berbeda? Salah satu alasannya adalah agar tumbuhan tersebut dapat beradaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu perlu beradaptasi karena makhluk hidup itu perlu bertahan hidup agar bisa memperoleh makanan dan terhindar dari pemangsa. Nah, adaptasi makhluk hidup dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, yang kedua itu adaptasi fisiologi, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Nah, adaptasi morfologi pada tumbuhan contohnya adalah misal nih dari bentuknya. Yang pertama, bentuk daun kecil-kecil seperti duri untuk memperkecil penguapan. Contohnya ada pada kaktus. Kemudian, bentuk daun lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan. Ada pada tanaman teratai. Kemudian, bentuk akar napas pada tumbuhan yang ada di pohon bakau atau mangrove. Kemudian, batang berongga pada tumbuhan yang tinggalnya di air, yang contohnya adalah eceng gondok. Jadi, adaptasi morfologi itu adalah adaptasi yang dilakukan melalui penyesuaian bentuk tubuhnya. Seperti itu. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Nah, adaptasi fisiologi ini hampir sama seperti adaptasi morfologi karena berdasarkan fungsinya. Contoh nih, misal untuk memperkecil penguapan itu terdapat pada daun-daun kecil yang ada di tubuh kaktus. Kemudian ada lagi nih fungsinya untuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terdapat pada akar napas pada pohon mangrove. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Jadi ada perubahan tingkah laku di situ. Ada perubahan dari tumbuhan di situ. Misalnya apa? Misalnya dari tumbuhan meranggas, kan ada perubahan di situ. Dari musim kemarau, daun-daun mulai berguguran. Contohnya ada pada pohon jati, kapuk randu, mahoni, dan kedondong. Ya, baik. Jadi itulah 3 jenis adaptasi makhluk hidup ya yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan anak-anak paham
atas penjelasan dari Ibu. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan buka buku tema 2 halaman 36. Di situ ada bagian ayo aplikasikan. Ada 5 kolom di situ. Silakan anak-anak tulis. Tumbuhan yang pertama adalah mawar. Adaptasi yang dialami adalah adaptasi morfologi karena dia memiliki duri pada batang dan daunnya. Tujuan dari adaptasi tersebut adalah untuk mencegah para pengganggu mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, silahkan dicari adaptasi yang dialami, kemudian tujuan dari adaptasi. Silahkan dikerjakan, semangat belajar, Ibu tunggu jawaban anak-anak ya.